Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video saya kali ini saya akan berusaha menjawab ada satu pertanyaan di kolom komentar di salah satu video saya. Mengatakan begini, Om, Mazda itu ndalang itu membaca atau tidak? Iya, Mazda itu ndalang membaca atau tidak? Kemudian saya jawab begini, coba diamati saja. Tentunya saya tidak akan gegabah menjawab langsung tanpa ada satu penjelasan ya. Tanpa satu penjelasan, kalau jawab saklek, yo nek bener, nek salah saya nanti malah gak bener gitu loh. Teman-teman dan sahabat semua, ini karena ada pertanyaan banyak sebenarnya, tapi yang saya jawab yang itu tadi. Jadi kalau namanya profesional, semua yang sifatnya ingin profesional pasti direncanakan. Pasti direncanakan. Misalnya guru yang ingin profesional pasti dikala mengajar menggunakan RPP, rencana pembelajaran pendidikan, atau rencana pendidikan pembelajaran, lupa saya. Ya, saya hanya tahu sedikit-sedikit. Artinya apa? Bahwa yang diajarkan itu harus sudah di frame, sudah dibingkai. Jangan sampai keluar daripada apa yang akan disampaikan ya. Kemudian di situ terdiri juga dari pembagian waktu atau timing schedule. Persiapannya berapa menit, kemudian isi materi berapa menit, tanya jawab berapa menit, evaluasi berapa menit, dan lain sebagainya. Oke, kemudian dikala acara-acara kenegaraan itu juga ada dipersiapkan berupa naskah ya, berupa naskah. Nah kemudian sekarang kalau pagelaran, ada pagelaran yang ya pokoknya berjalan gitu saja. Tetapi kalau yang pagelaran yang profesional, hemat saya dari apa yang saya amati, tentunya menggunakan naskah. Misalnya Ki Seno Nugroho almarhum, bayangkan setiap hari pentas, otak manusia tidak mampu. Pasti akan ada yang membuatkan naskah yang notabene koordinasi dengan Ki Dalangnya. Lakonnya ini, sangkitnya seperti apa, kemudian narasinya seperti apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di dalam dalangan juga ada nanti jejeran berapa menit, toto bolo berapa menit, sehingga nanti akhirnya sampai akhir waktu itu semua bisa terjadi. Itu bisa namanya timing schedule. Kemudian tentunya ada catatan-catatan yang penting yang tidak boleh salah, karena sekali lagi di era digital kalau salah sulit menghapusnya gitu ya teman-teman. Saya secara umum saja ya. Nah, sekarang permasalahannya apakah dibaca atau tidak itu tergantung. Tentunya bila naskah itu atau skenario itu sudah jadi, tentunya akan dipahami, dibaca berkali-kali ya, dibaca berkali-kali. Misalnya ada satu dua yang tetap harus dibaca, kalau sudah dipelajari tentunya akan lebih lancar. Tetapi kalau itu tidak dipelajari sama sekali, tentunya nanti banyak terjadi miss ya, ada salah baca dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Kowe mbiyen kelakon ngepek bojo anakku kuwi upamane ora kok rewangi mlumpat pager bedah tembok ayake ora kelakon. Luwih-luwih bareng kelakon kowe dadi mantuku, selawase aku dadi maratuwamu durung tau nampa punjunganmu. Apa-apa kerep nomboki raimu dina-dina malah sering. Apa maneh kowe ngremehke para pinisepuh, ngentengke para brahmana sing lenggah ana pasewakan, lekno mripatmu jerengen gobokmu. Resi Bisma kae kagungan kadigdayan sing anjalari panjenengane ora bisa seda yen ora saka kersane dhewe. Mula yen karo diapurmu kok wani karo Begawan Bisma, entek nalarmu dadi ndok yik kowe Karna. Nah, misalnya dalam dialog lakon Kresna Duta seperti itu, kalau kita amati, Mazda itu tidak menghadap ke bawah tapi menghadap ke geber ya.
berarti kan ada kemungkinan membaca dan ada kemungkinan tidak. Yang jelas dialog itu dialog yang sulit, dan lakon yang baru tentunya mesti ditulis. Nah, tentang nanti dibaca atau tidak itu terserah dalangnya. Kalau dalangnya sudah membaca, ditulis sendiri sambil dipelajari, karena itu kan hal yang penting ya. Kalau setengah sudah hafal mungkin tidak akan dibaca, tapi kalau lupa mungkin melirik, mungkin seperti itu ya. Karena teman-teman, kalau kita pentas tiap hari nek ndak gitu, nek blank, jadi orang itu pas blank lali kabeh apa akan seperti itu ya toh. Apalagi lakon-lakon yang baru. Kalau lakon yang sudah terbiasa mungkin ya hanya ya timing schedule, kemudian hanya garis-garis pokoknya saja. Seperti itu teman-teman, yang saya pahami ya, yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau yang saya pahami, kalau itu narasi-narasi yang penting, yang jelimet tulisannya tentunya pasti ditulis dan mestinya dibaca berkali-kali. Indahnya harus setengah hafal ya. Kemudian kalau yang seperti tadi mestinya ditulis dulu sambil mengingat-ingat ya. Kemudian teman-teman, kalau lakon-lakon yang sudah terbiasa bisa jadi hanya garis besarnya saja biar nanti tidak lupa. Misal toh lupa langsung, oh pokoknya yang harus saya sampaikan ini. Kemudian teman-teman, juga ada ruangan improvisasi, misalnya seperti perang dan lain sebagainya. Itu ya pokoknya saja yang penting berimprovisasi. Jadi semakin sering tampil maka spontanitas seniman itu semakin terasah. Jadi seniman semakin sering tampil semakin terasa, apalagi situasi panggung, situasi mood masih bagus. Jadi kalau moodnya bagus, sak tiba malangi mulut, sak tiba malangi cangkem, pasti akan enak seperti itu. Kemudian teman-teman, seperti musik itu ada ruangan improvisasi. Improvisasi itu mungkin di dalam naskah itu kotak ini untuk improvisasi saja. Jadi moodnya dalang di kala itu sesuai dengan situasi kondisi. Misalnya seperti dikala Limbukan dan Goro-Goro di awal itu, Limbuk dan Cange itu datang, yang jelas materi nanti yang akan saya bicarakan pasti sudah disiapkan ya. Jadi sudah disiapkan. Kalau dalang yang cerdas pastinya yang penting pokok-pokoknya sudah kecekel yaitu, tapi tidak baca itu. Nah, kalau sudah masuk ketemu artis, ketemu sinden, ketemu itu sudah sangat improvisasi ya, sesuai situasi, sesuai mood sesaat, seperti itu. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Jadi bahwa sesuatu yang profesional tentunya pasti direncanakan berupa naskah, ada penyutradaraan, ada skenario, ada timing schedule. Nanti waktu di panggung seperti apa, apakah harus dibaca ataukah sudah hafal, itu ada urusan dalang sendiri. Kalau dalang ingin profesional, ingin nyaman, berarti itu harus dikuasai, dibaca berkali-kali. Sama kalau waktu mahasiswa maju ke skripsi itu loh, ujian skripsi itu, kalau skripsinya sudah dipelajari ya, misalnya ditanya tidak usah membaca skripsi, langsung ditanya seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, apapun tantangan bagi dalang muda untuk bisa juga mengikuti, menghibur yang senior, kemudian tantangan bagi dalang senior tentunya ya ini untuk bersaing dengan anak muda, karena anak muda pandai menggunakan teknologi. Misalnya membuat skenario, membuat naskah menggunakan gadget saja, kemudian membuat PowerPoint, caranya nutul-nutul kini orang gaptek cepet gitu loh teman-teman. Tapi nek sudah senior wes komputer nggak bisa, seperti gadget nggak bisa, ya akhirnya mengandalkan mengandalkan pengalaman saja. Makanya tetap kompetisi antara dalang muda, dalang milenial dan dalang senior itu tetap punya plus dan minus. Dalang yang senior tentunya mengacungi jempol dalang milenial. Dalang milenial tentunya juga merasa bahwa dalang senior punya kelebihan. Itu teman-teman ya yang bisa sampaikan. Kalau mungkin kurang lengkap, monggo disilahkan. Yang jelas sesuatu yang profesional dimanapun pasti harus dipersiapkan. Demikian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.